Selamat datang di channel YouTube Mahasiswa UNY. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back di YouTube channel Mahasiswa UNY bersama Asih. Kali ini Asih dibersamai dengan Mas Asep. Nah, Mas Asep ini selaku Ketua Hima Ikor tahun 2024. Selain itu, Mas Asep ini juga Ketua PKKMB FIKK UNY tahun kemarin atau 2024. Mungkin Mas Asep boleh berkenalan terlebih dahulu. Mas Asep silahkan. Mungkin ini kenalannya batas apa aja Mbak Asih? Oke, bisa dari nama, Nama, asalnya, prodi, dan waktu masuk UNY itu berasal dari jurusan mana? Atau jalur masuknya gitu. halo teman-teman, perkenalkan saya Asep Ridwan. Teman-teman biasanya kalau di kampus biasanya manggil Asep, tapi ada sebagian juga yang manggil Ridwan, silahkan bebas. Terus saya asal dari Ciamis, Jawa Barat, dari Sunda. Mbak Asih. Sunda. Oke. Terus saya kemarin jalur masuknya kebetulan tahun 2022, waktu itu masih ada SBMPTN. SBMPTN. Sebelum berganti nama. Seperti itu Mbak Asih. Oke, sebelumnya SMA, SMK atau MA? Saya dari SMA. Oh, SMA negeri ya. Iya. IPA, IPS? IPA. Jadi IPA. masih satu linear. Oke. Oke, selanjutnya Mas Asep ini kan dari ilmu keolahragaan ya. Ya. Mungkin boleh dikasih tahu dengan teman-teman kalau Departemen Ilmu Keolahragaan ini tuh udah adakah sejak dulu saat UN-nya atau UN-nya masih IKIP gitu? Atau Wah, tahun berapa gitu? Ini bahas sejarah berarti yang masih. Mungkin Ya, teman-teman kalau saya nggak keliru ya, karena kebetulan di kampus juga jarang sekali untuk bahas sejarah. Tapi kalau tidak salah untuk ilmu keolahragaan sendiri itu sudah ada kalau SK-nya itu di tahun 1999. wah, Nah, dan juga itu hampir beriringan dengan SK Presiden untuk Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kemungkinan ilmu keolahragaan ada itu ketika IKIP berganti nama menjadi UNY. Kemungkinan seperti itu kalau saya tidak keliru. Kalau keliru tolong koreksi. dikoreksi. Oke, betul. Untuk akreditasi dari IKOR sendiri Mas, tahun ini ataupun dari kemarin gitu. Kalau ilmu keolahragaan, alhamdulillah tahun ini sudah akreditasinya unggul, Mbak Asih. Unggul. Jadi sudah Oke. sangat luar biasa. Wah, A ya. Unggul udah hampir di atas aku mungkin. Oh, di atas A. Oke, mantap. Jadi jangan sungkan-sungkan yang mau daftar IKOR. Iya. Selanjutnya mungkin dari Mas Asep sendiri, alasan mengapa memilih jurusan di IKOR, kenapa tidak jurusan lain gitu? Mungkin ini jurusan alasannya yang jujur atau Iya. yang bagus atau gimana? Pertama alasan jujur dulu, yang kedua mungkin alasan diri pribadi gitu ya, Kayak mungkin yang kalau bagus. alasan jujurnya kan waktu itu ada kesempatan untuk daftar SNMPTN. Nah, emang saya sudah eh, hampir sreg gitu di olahraga, tapi tidak mau di pendidikan karena tidak Oh, mau menjadi guru. Nah, tapi anehnya saya juga ingin daftarnya di BK terlebih dahulu. di Jadi BK. jadi saya tuh awalnya ngambil SNMPTN di BK untuk pilihan pertama dan juga waktu itu kan pilihan keduanya harus di provinsi kita ya. Betul. Nah, jadi saya ngambil di IKOR di Bandung. Nah, karena kebetulan waktu itu gak lolos, saya juga tanggung sudah bikin portofolio ya. Jadi ya udah saya daftar di ilmu keolahragaan. Oke. Karena menurut saya ilmu keolahragaan ya insya Allah lah cocok dengan basic saya yang dimana ya saya sedikitnya menyukai olahraga gitu. Itu alasan yang paling pentingnya. Paling pentingnya. So, Lanjut, ada alasan lain? ya mungkin alasannya yang menjadi penunjang utama kenapa IKOR ya karena ingin di Jogja. Ingin di Oh, Jogja karena ya waktu itu kan saya COVID belum sempat ke Jogja ya pokoknya harus dapet di Jogja gitu. berarti pengen yang di Jogja nih. Ya, Mau apa aja yang penting di Jogja. alhamdulillahnya keterima di IKOR. Oh, Jadi alhamdulillah. masih Oke. seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lanjut mungkin di IKOR itu apa aja sih yang dipelajarin gitu seputar perkuliahannya atau matkul yang dipelajari gitu. Biar teman-teman yang mau daftar IKOR tuh, oh ini tuh IKOR lebih ke IPA gitu atau IPS gitu kan jadinya lebih tahu. Oke, teman-teman. Nah, kalau ilmu keolahragaan sebenarnya katanya sih lebih ke saintek yang dimana Saintek. itu biasanya mata kuliah dari IPA ya di SMA-nya. Betul. Jadi ya kebetulan saya juga dari IPA jadi agak nyambung gitu.
dan juga yang di mana mata kuliah yang dipelajari juga ada beberapa yang emang dari mata kuliah yang dari jurusan IPA sendiri IPA. gitu karena saintek. Nah, kalau udah jelas ya karena dari program studinya juga tentang olahraga, otomatis ya kita belajarnya seputar olahraga dasar-dasarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, IKOR itu emang nggak sebanyak di pendidikan untuk mengenal olahraganya, hanya sebagian dan juga ditambah dengan mata kuliah yang tadi saya sebutkan ya. Betul. Sebagian besarnya seperti itu. Tapi nanti ada juga tambahan konsentrasi dan sebagainya. Oke. Apalagi FIKK ini sudah UNY-PTN-BH namanya berganti, ada kesehatannya. Nah, Jadi betul. lingkupnya juga lebih Lebih ada luas lagi. sangkut pautnya tentang kesehatan Betul, gitu, Mbak. teman-teman. Oke, mungkin di IKOR tuh serunya apa sih Mas belajarnya? Ini tidak bisa diceritakan sangat banyak soalnya karena emang udah basic saya gitu. Jadi Oke. alhamdulillah sangat seru, Suka olahraga ya? suka olahraga. Oke. Itu karena basicnya suka olahraga. Jadi ya kelas itu seperti seru-seru aja meskipun kadang nggak serunya ya cuaca gitu kan. Oke. Olahraga kan sebagian besar harus di outdoor. Outdoor. Nah, jadi emang harus bergelut dengan cuaca. Betul. Tapi ya emang teman-teman gitu tadi seperti yang dijelaskan bahwa banyak juga teorinya. Apalagi yang mengarah ke saintek, otomatis kan agak kaget gitu. Yes. Ternyata ada. Jadi sangat seru sih sebenarnya, apalagi kalau teman-teman suka. Apalagi kan anak-anak olahraga seperti yang teman-teman ketahui lah gitu. Asik-asik dan juga tidak introvert mungkin ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi sosialisasinya lebih enak saja. Harus aktif ya. Iya, betul. Apalagi di semester awal banyak prakteknya nggak Wah, Mas? banyak. Itu Oke. semester awal malahan hampir semua praktek. Oke, apa aja Mas olahraganya? Kemarin ada sepak bola, Sepak bola bola, asalnya ada voli, basket? basket itu udah semester 2 Oh, atau 3 kalau oke nggak oke. salah. Ada. Oke, mungkin selama berjalannya kuliah ya, apalagi udah semester 6, adakah nggak Mas nih, hal yang tidak terduga ini saat perkuliahan FIKK? Kayak misalkan, aku pengen masuk IKOR karena jauh-jauh lah dari matematika gitu, atau Nah, ekspektasi apa gitu yang tidak terduga? itu sih sebenarnya itu jadi salah satu Oke, kenapa alasan gitu saya join IKOR juga karena saya pikir ini insya Allah seputar olahraga dan oke, sebagainya. Nah, ternyata di dalam perkuliahannya oke, ternyata tadi ya ada mata kuliah yang emang harus bahas dalam sekali oke. yang saintek kan seperti fisiologi dan sebagainya. Itu yang Anatomi? bikin nah itu ada juga. Anatomi ada juga. Itu emang satu Wah, paket sepertinya ya harus oke, ada. udah klop ya. Heeh. Soalnya kan ternyata ilmu keolahragaan itu membahas seputar otot dan sebagainya Otot. kan yang ada Oh, dalam tubuh betul. kita gitu. Jadi pasti harus ada pembahasan. Oke. Jadi agak kaget juga ternyata oh bukan olahraga saja ya. Di dalam ilmu keolahragaan itu ada juga mata kuliah yang ya ternyata harus diikuti Oke, supaya kita paham selanjutnya di sip. pekerjaan. Oke, mungkin pertanyaan lainnya nih Mas, saat perkuliahan kan pasti ada, apa ya, yang digantikan atau tugasnya tuh seperti apa? Untuk mengganti tugas pertemuan dengan dosen, itu apa aja sih Mas gitu tugasnya? Kalau perkuliahan di FIKK ya normal saja teman-teman Normal? seperti perkuliahan pada umumnya dengan program studi yang lainnya kita ya praktek di lapangan ataupun ada yang bagian di indoor gitu ada yang Oke, juga waktu kelas ya kita masuk ke kelas seperti biasanya jadi eh, untuk kegiatan tambahannya untuk kegiatan pengganti kita juga karena kita di olahraga kadang kita itu disuruh ataupun ada dosen menyuruh kita untuk mengamati suatu pertandingan. oh, Apalagi kan di UNY ini sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas olahraga yang sangat baik. Jadi banyak tidak event ya? tidak jarang kita Oke, di tempat kita itu banyak event gitu. Jadi yes, ya kadang misal mata kuliah atletik, kita ada event atletik ya kita mengamati atletik di stadion. Seperti itu Mbak sih. Jadi oke. pengganti-penggantinya ya kita kayak menganalisis event, terus agak menganalisis lapangan, fasilitas olahraga seperti itu. Oke, mungkin seputar, tugas kuliahnya sama ya, presentasi, membuat artikel, membuat Sama, makalah, kayak ya gitu ya, Mas? proposal, makalah, artikel, sama aja di ilmu keolahragaan juga ada teman-teman. Oke, mungkin aku mau tanya lagi, apa yang membedakan jurusan ilmu keolahragaan dengan jurusan lain yang ada di FIKK? Gitu. Nah, yang paling utamanya, yang sangat membedakan di ilmu keolahragaan, yang paling mencolok ya, Iya, mending yang colok. paling dasar itu dari
pendidikannya. Hmm. Nah, kan kalau ilmu keolahragaan itu teman-teman masuknya itu non ke pendidikan. Yes. Soalnya kan di FIKK itu ada 4 jurusan. Kalau tidak salah itu yang 3 itu pendidikan semua. Nah, yang IKOR ini bukan ke pendidikan. Jadi nanti gelarnya juga bukan SPD, tapi Oh, SOR sendiri, seperti itu. SOR. Itu yang Berarti paling membedakannya sih untuk eh dari yang paling dasarnya. Kalau oke. yang lainnya mungkin ya tadi seperti yang dijelaskan seperti mata kuliahnya kan ada juga konsentrasinya. Kita kan nantinya lebih luas, otomatis kita yang dipelajarinya lebih banyak juga. Oke. Seperti itu. Apalagi orang-orang tuh kalau misalkan tanya ke kita nih Mas, dari prodi mana? IKOR. Oh, jadi guru ya gitu Nah, kan. itu Padahal kita tuh sebenarnya non ke pendidikan eh, gitu ya. Tapi kalau misalkan ambil guru bisa nggak sih Mas? kalau katanya sih bisa Katanya ya, bisa. tapi Oke. kalau tidak salah tuh harus ngambil PPG Oh, atau bisa sebagainya jadi. gitu. Oke, Tapi oke. mungkin itu bukan jalur kita ya, Iya, sebaiknya jangan gitu. oke. Takutnya nanti kita jadi saingan anak-anak pendidikan kan kurang Oke. bagus juga. Mungkin aku mau tanya lagi Mas, untuk prospek kerjanya di IKON nanti setelah kita lulus, prospek kerja itu seputar apa saja atau yang bisa jadikan kita pekerjaan gitu? Ilmu olahragaan. Yes. Yang jelas tadi yang pertama ya, guru. Itu guru sebenarnya masih bisa atau tidak, tapi ya karena kita non ke pendidikan lebih baik ya kita menyalurkan ilmu kita ke yang Yes. sudah dipelajari. Mungkin dari ilmu olahragaan karena teman-teman di ilmu olahragaan itu ada berbagai konsentrasi. Mungkin saya sedikit Oh, jelaskan ada juga. penjurusannya lagi Mas? Iya, Oh, ada ada berapa? penjurusannya. Sekarang itu ada Oke. 4. Ada 4, Ada manajemen olahraga, ada manajemen, kebugaran jimanis, kebugaran, ada terapi, sport terapi dan terapi, juga adaptif. Nah, adaptif, otomatis untuk pekerjaannya juga ya sesuai dengan konsentrasi yang 4 konsentrasi. tadi. Kalau Oh. manajemen mungkin teman-teman ya bisa jadi seorang manajer gitu, manajer Oh. olahraga khususnya ya, di Yes. bidang olahraga kayak fasilitas olahraga, gor, stadion dan sebagainya. Bahkan kalau Wow. sudah besar kan bisa jadi manajer klub dan sebagainya gitu kan. Kalau seorang terapis ya jelas ya jadi terapis klub dan juga mungkin buka klinik sendiri, Praktek praktek sendiri. sendiri itu sangat bisa. Apalagi Oke. banyak yang bahkan masih kuliah sudah mulai gitu. Oh, sudah Jadi dapat cuan iya, sendiri gitu sambil ya? pendapatan mereka gitu Bener sangat banyak. bener. Wah, Ada juga kebugaran menjadi seorang personal trainer dan juga instruktur ya? instruktur senam dan sebagainya. Intinya di Oke. bidang kebugaran kan, pelatih fisik dan sebagainya itu kan bisa di kebugaran. Dan di adaptif ya kita menurut dengan orang-orang yang emang berkebutuhan khusus gitu. Tapi bidang olahraga kan ada yang punya keahlian dan sebagainya. Apalagi kan sekarang sudah mulai berkembang ya, yang dimana orang-orang berkebutuhan khusus itu sudah ada prestasinya di bidang Betul, olahraga. Seperti kan ada paralimpiade, paralimpian. paralimpik dan Yes, sebagainya. Itu betul. dari IKOR sangat menjurus teman-teman, sangat banyak peluangnya gitu. Jadi ya luar biasa sangat luas itu. Berarti dibutuhkan sekali ya Mas ya, Iya, prodi KOR ini. Banyak sekali betul-betul prospek sangat kerjanya banyak luas. program itu, Oke, prospek kerjanya. oke. Untuk Mas Asep sendiri nih. Nah, Mas Asep tuh konsentrasinya apa dan plannya nanti setelah lulus tuh mau kemana gitu Mas? Sebenarnya ini agak susah ya karena Oke, kebetulan sekarang udah semester 6. Kemarin ya udah saya eh, ambil keputusan untuk ngambil oke, manajemen manajemen karena olahraga. ya insya Allah semoga ini cocok gitu karena plannya ke depannya ya semoga saya ingin join dengan kepengurusan-kepengurusan olahraga di Indonesia kan. Wow. Kebetulan basic saya di olahraga voli ataupun juga lebih besarnya di Kemenpora kan semoga jadi menterinya dan sebagainya gitu kan semoga ya tidak ada Amin. yang tahu seperti itu sih mungkin bahas Oke. dari manajemen olahraga. Oke, untuk strategi untuk mencapai itu semua Mas, apakah sudah dipersiapkan atau ada tips and trick ini? Khususnya di Untuk manajemen olahraga. ya karena cita-cita Hmm, tinggi yes. otomatis kita juga harus mempunyai kemampuan yang besar. Nah, Oke. jadi ya yang penting sebelum teman-teman ngambil konsentrasi itu kan ada ngambilnya di semester 4, teman-teman tuh harus menentukan mau jadi apa dulu. Nah, Hmm, kalau saya kan kebetulan alhamdulillah kemarin sudah terpikirkan saya mau jadi kepengurusan olahraga, nanti saya masuk di manajemen itu menjadi soalnya harus linear itu yes. nantinya supaya kita itu bisa mempelajarinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ilmunya Seperti itu. dapat Ilmunya teman-teman. dapat Ya, biar gak setengah-setengah gitu kan. betul. Nah, selanjutnya juga kan ikuti ormawa dan sebagainya, apalagi kan Betul. manajemen olahraga sangat erat dengan organisasi dan sebagainya. Itu pasti Oke. akan sangat membantu gitu. Alhamdulillah kan tahun ini saya sudah pensiun gitu, saya sudah saatnya fokus kuliah. Nah, jadi mungkin kita cari lagi yang dapat menunjang skill kita seperti ikut event organizer di luar kampus, ikut Oh,
kegiatan-kegiatan yang melibatkan pelatihan kita sebagai manajemen gitu. Yang Oke. penting kita perbanyak skill kita. Betul. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang ingin masuk di IKOR nih Mas, Ya. apa aja sih yang harus dipersiapkan atau kita itu harus bisa di bidang matkul apa gitu untuk bisa masuk di IKOR ini? Ilmu keolahragaan ya. Iya, ilmu keolahragaan. Paling teman-teman karena kita dasarnya bergerak di olahraga, jadi teman-teman supaya tidak salah jurusan ini, Iya, betul. setidaknya harus suka lah dengan Harus suka olahraga. dengan olahraga. Meskipun nantinya dipaksakan, Yes. nantinya dengan susah payah kita harus olahraga nih biar ini, tapi insya Allah teman-teman seenggaknya dengan adanya suka gitu, pasti tidak akan merasa salah jurusan Betul. untuk di ilmu keolahragaan. Itu Ya. tadi seperti yang sebutkan saya di awal bahwa emang saya basicnya suka di olahraga, makanya saya ketika masuk ke ilmu keolahragaan saya tidak merasa salah jurusan. Oke, mental juga perlu nggak nih Mas? Kalau mental ya sudah sangat jelas ya, Udah kita include harus ya. persiapkan ya, apalagi Oke. kan kita nantinya dengan masyarakat luas, Masyarakat dengan luas. organisasi-organisasi kan pastinya dengan banyak orang gitu kan. Hmm. Kita perlu mental yang bagus supaya kita terlihat pede gitu. Kita itu bagus sebagai seorang manajemen tuh, ataupun dengan sebagai tokoh yang bergerak di bidang olahraga gitu kan. Yes. Jadi ketika orang lain melihat kita, wah ini berarti emang seorang pelajar tadi. Pelajar. Oke. Kemudian juga selain mental, fisik ya udah jelas yang namanya di olahraga kan. Sehat jasmani, Sehat rohani. jasmani dan rohani. Oke. Psikisnya harus bagus supaya kuliahnya nggak stres katanya, kata yang lain. Kata Tapi yang alhamdulillah kita sudah semester 6 tidak terasa. aman-aman saja. Aman-aman saja. Walaupun sambil ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Semoga cepat selesai. Betul. Oke, mungkin pertanyaan dari aku selanjutnya Mas, mungkin tips untuk tidak salah memilih jurusan. Ini untuk semuanya saja sih, tidak IKOR aja gitu ya. Pasti. Yang namanya salah jurusan karena timbulnya ketidaksukaan. Oh. Berarti teman-teman harus suka Oke. dengan apa yang akan teman-teman Jalani nantinya. di perkuliahan. Kalau olahraga ya teman-teman harus suka olahraga minimal Betul. suka dan juga mau. Kalau teman-teman mau masuk seni ya teman-teman harus suka seni kan otomatis. Nah kalau semisal teman-teman nih emang tadinya nol banget, meskipun ada ya, tapi ada kan teman-teman juga yang Modal katanya nekat. modal nekat Yes. setelah masuk gitu kan, Hmm. tapi ya harus dipaksakan tetap aja. Jadi supaya teman-teman nggak salah jurusan nih dari sekarang, dari mulai SMA, karena kalau SMP kejauhan harus mikirin SMA dulu. Nah sekarang kalau udah SMA khususnya teman-teman silahkan pikirkan apa yang teman-teman sukai. Yes. Ketika bergerak di bidang apa ya silahkan teman-teman ikutin supaya ketika perkuliahan sudah berjalan nantinya alhamdulillah saya jurusannya benar. Jurusannya benar gitu ya. Siap memperjuangkan sampai akhir gitu ya, Mas. Betul. Oke, jadi sebelum kita pilih itu kita juga sudah tahu ya, ini tuh nanti akan kemana, Betul. tujuan di situ tuh jelas atau tidak gitu ya. Dan apakah kita mendukung gitu ya, gitu kan. Ya dari diri kita Diri sendiri. kita sendiri, apakah skill kita yang kita punya ini mendukung untuk nantinya gitu. Betul Oke, sekali Mbak. berarti Mas Asep tuh nggak ada merasakan salah jurusan ya? Atau sempet pernah? Ah, Jujur aja ini. ini sangat jujur ya. Iya. Alhamdulillah tidak Oh, pernah. tidak pernah. Meskipun Wah. awalnya saya ingin masuk ke BK, Mm. tapi pas saya kebagian di ilmu keolahragaan, mungkin ini juga milik saya kan di Iya. ilmu keolahragaan. Jadi ketika Rezekinya. saya masuk ya, wah ternyata ilmu keolahragaan seperti ini. Oke. Alhamdulillah saya suka olahraga, gak merasa salah jurusan meskipun Betul. ketika pelaksanaannya kan matkul bukan merasa salah jurusan sih, kayak capek aja gitu. Yes. Ternyata tugasnya lumayan banyak. Banyak. Dan Apalagi juga di kalau luar sudah prediksi. apalagi kalau sudah UTS, UAS ya. Nah, IKOR tuh kayak langsung semua tugas di satu hari datang gitu ya. gitu. Iya, betul. Nah, dilihat dari background Mas Asep ini kan sebagai ketua HIMA dan ketua PKKMB FIKK ya, Mas. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman pengalaman organisasi apalagi Mas Asep ini di IKOR gitu. Ilmu keolahragaan. Iya, pengalamannya. Untuk pengalaman organisasi mungkin karena IKOR juga ya teman-teman, karena riwayat IKOR juga alhamdulillahnya bagus di FIKK. Jadi ketika kita masuk ke fakultas itu emang kayak sudah mempunyai nama gitu. Ilmu Oke. keolahragaan, oh pantesan dari IKOR mungkin sudah banyak lah track recordnya menjadi seorang ketua gitu kan. Jadi alhamdulillah saya ketika tahun pertama masuk itu masuk ke himpunan. Jadi Himpunan. himpunan itu lingkup di jurusan saya gitu kan. Kalau di
SMA tuh OSIS tapi di bidang jurusannya dulu gitu, kayak kan nggak ada ya yang di jurusan IPA sendiri gitu, Iya. udah langsung umum. Nah kalau itu saya bergerak di bidang jurusan. Tahun pertama ya it's okay kita masih sebagai anggota sebagainya, tapi alhamdulillah tahun kedua Amanahkan. diberikan kepercayaan Oke. jadi seorang ketua dan juga sambil gitu mengurus di PKKMB. Jadi PKKMB itu kayak ospeknya fakultas tuh, Fakultas. yang bergerak di bidang fakultas. Tingkat Tingkat fakultas. fakultas. Oke. Nah, kalau di IKOR itu kan ada program kerjanya. Itu kalau di IKOR dengan prodi lain pasti kan beda ya. Itu seputar apa sih Mas proker di IKOR tuh? Di himpunan Di mungkin. himpunan, iya. Kurang lebihnya sih pasti ada yang sama dan ada yang beda. Kalau secara garis besarnya ya kita selain memberdayakan masyarakat dan juga memberdayakan mahasiswa, kita juga ya harus bergerak aktif untuk meningkatkan prestasi gitu kan. Salah Betul. satunya mungkin program kerjanya untuk masyarakat ada pengabdian, Wow. untuk mahasiswa ada juga pendataan yang berprestasi supaya nantinya kita berikan apresiasi gitu kan lebih baik lagi. Apalagi ya kita bergerak di olahraga ya setidaknya harus memberikan apresiasi gitu untuk Betul. teman-teman IKOR khususnya. Dan juga pastilah banyak-banyak lagi seperti pengadaan event di bidang olahraga dan juga event-event untuk meningkatkan kualitas soft skill dari setiap mahasiswanya seperti seminar, webinar dan sebagainya. Oke. Mungkin Mas Asep bisa memberikan sepatah dua patah kata Mas untuk memotivasi teman-teman yang mau masuk kuliah khususnya di UNY, khususnya lagi di FIKK, apalagi khususnya di IKOR Mas. Iya. Oke, buat teman-teman yang sekarang menonton podcast ini, apalagi yang masih SMA ataupun yang kefir nantinya yang sudah mempunyai keinginan dan cita-cita ingin masuk di ilmu keolahragaan FIKK UNY, silahkan teman-teman persiapkan diri teman-teman yang pastinya sebelum masukkan teman-teman harus mempunyai ya skill sendiri supaya teman-teman nantinya bisa masuk UNY. Ada kan jalur Betul. masuk banyak sekali. Silahkan bisa diikuti, dipersiapkan. Jadi ketika teman-teman masuk di perkuliahan itu sudah sangat siap. Dan juga intinya jangan sampai teman-teman itu merasa minder dengan diri Betul. sendiri, percaya diri. Yang penting teman-teman mempunyai kemampuan apa, silahkan dikembangkan supaya teman-teman bisa maksimal ketika perkuliahan. Dan juga nantinya teman-teman di perkuliahan sangat luar biasa. Selain seru, ada juga sedih dan sebagainya. Jadi persiapkan selain skill, mental dan sebagainya harus siap dari sekarang. Betul. Seperti itu Mbak Asi mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mas Asep atas sharing-sharingnya. Semoga dari sharing kita itu menebarkan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan ya bisa tulis di kolom komentar, oke? Di mahasiswa UNY. Terima kasih Mas Baik, Asep. terima kasih juga Mbak Asi. Oke, see you.